nama saya Kulsum Nuryanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 pilar dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada tentang pemahaman terhadap proses komunikasi. Pemahaman terhadap proses komunikasi itu harus dapat mengetahui bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator, bagaimana menggunakan media, bagaimana menyusun yang sudah terarah, atau bagaimana menyusun pesan yang sudah terarah. Contohnya, setelah selesai COVID-19, pemahaman masyarakat terhadap teknologi itu semakin meningkat. Yang kedua, itu ada penggunaan pikiran atau good thinking. Dalam komunikasi, sejak awal kita harus sudah berpikir sebelum berkomunikasi. Proses komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan. Contohnya, pada saat COVID-19, kita diharuskan melakukan rapat secara virtual atau online agar tidak dapat membahayakan atau dapat menyebarkan virus COVID-19. Maka dari sana kita harus mampu berkontribusi yang baik untuk perusahaan yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, yaitu dengan cara berpikir yang baik sebelum berkomunikasi, berpikir yang baik pula sebelum memberikan ide kepada perusahaan. Yang ketiga, ada pemahaman atau memahami bahasa. Bahasa merupakan sistem dari signal atau simbol yang diperlukan untuk berpikir dan mentransferkan komunikasi dan mentransferkan pikiran dan perasaan menjadi suatu komunikasi. Contohnya, pada saat pandemi COVID-19, kita ketika melakukan suatu rapat atau diskusi itu dengan melalui online atau secara virtual, maka dari sana kita harus berpikir atau memahami bagaimana jika ada salah satu dari komunikan atau dari pemberi komunikasi atau pemberi materi itu menggunakan simbol atau signal yang dipakai dalam komunikasi tersebut, maka kita harus mampu memahami bahasa itu, baik nonverbal ataupun verbal yang dikeluarkan oleh si komunikator. Yang keempat itu ada kejelasan pesan. Penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi 3 tahap. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, dan revisi. Dengan contoh, ketika kita ingin melakukan vaksin, maka petugas kesehatan memberikan penjelasan informasi bahwa vaksin yang diberikan oleh pemerintah itu untuk orang-orang yang sudah dewasa atau yang lanjut usia, itu pun yang sudah diperiksa bahwa dirinya sudah sehat. Maka komunikasi yang disampaikan dari petugas kesehatan kepada masyarakat itu harus sesuai. Penyusunan pesan-pesan dengan meliputi 3 tahap yang tadi harus dapat dimengerti. Yang kelima ada daya persuasi. Daya persuasi biasanya kita menyebutnya dengan salesman atau orang yang dapat membujuk orang lain. Dengan contoh, ketika ada seseorang di masa pandemi itu tidak ingin divaksin atau tidak mau memakai masker ataupun hand sanitizer, maka orang-orang biasanya dapat membujuk orang tersebut sehingga mau. Ketika si orang itu sudah mau memakai masker ataupun ingin divaksin, maka orang tersebut bisa disebut dengan daya persuasi yang tinggi, yaitu orang yang dapat membujuk orang lain untuk melakukan hal tersebut. Yang keenam ada kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan atau penyampaian pesan secara utuh dan lengkap. Jadi apa yang diberikan atau apa yang disampaikan dari si komunikator kepada si komunikan itu harus menyampaikan pesan secara utuh dan lengkap. Contohnya, keterbukaan mengenai informasi COVID-19 dari tim pencegah COVID-19 kepada masyarakat awam. Jadi ketika masyarakat awam yang tidak mengetahui secara detail apa yang dimaksud dengan COVID-19 itu atau apa virus yang sedang melanda di Indonesia pada waktu itu, maka tim petugas pencegah atau tim petugas pencegahan COVID-19 harus memberikan informasi yang lengkap dan utuh kepada masyarakat awam sehingga dapat dimengerti secara detail atau secara terperinci.
Yang terakhir, ada keinginan baik atau goodwill, sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Contohnya, jika dalam berbisnis ingin sukses di masa pandemi, maka si pemilik perusahaan itu harus melakukan seperti apa dalam memasarkan produk ketika produk itu mengalami penurunan. Misalnya, melakukan pemasaran yang tadinya manual itu menjadi digital, karena di era pandemi itu seseorang biasanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya maka akan melakukan belanja itu secara online karena tidak mau terpapar COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi 7 pilar komunikasi bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.